فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man wala. Kita sebutkan beberapa contoh dari tahrif dan juga beberapa contoh dari takwil yang dengan dalil, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ata amrullah fala tasta'jiluh." Maka maknanya adalah idza atau sayati amrullah, dengan dalil apa? Fala tasta'jiluh, menunjukkan itu belum terjadi. Kemudian juga fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ini juga bukan isti'adzahnya dilakukan setelah membaca, tapi di awal dengan dalil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang contoh berikutnya. Ini contoh takwil yang terpuji. Takwil yang terpuji yang disertai dengan dalil, dan ini maknanya apa? Tafsir. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kadzalika qaulu Anas bin Malik. Begitu juga dengan ucapannya Anas bin Malik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Dahulu Nabi SAW jika masuk kamar mandi, beliau mengatakan, masuk tempat buang air, A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari jin atau syaitan laki-laki dan perempuan. Fa ma'na idza dakhala, idza arada an yadkhul. Maknanya jika ingin masuk, jika hendak masuk, bukan setelah di dalam. Li'anna dzikrullah la yaliku dakhila hadzal makan. Dikarenakan zikir kepada Allah tidak layak di tempat seperti itu. Falihadza hamalna qaulahu idza dakhala ala idza arada an yadkhul. Wa hadza ta'wil alladhi dalla alaihi sahih wa la yu'addu an yakuna tafsiran. Wa la yu'addu wala ya'du an yakuna tafsiran, tidak melebihi daripada hanya sekedar apa? Tafsir. Karena akan ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Lidzalika qulna, oleh karena itu kita mengatakan inna ta'bir bi tahrif an ta'wil alladzi laisa alaihi dalilun sahihun aula. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya mengungkapkan dengan lafaz tahrif itu lebih bagus. Untuk menunjukkan takwil yang tidak ada dalil padanya. Sebagaimana dalam ucapan Syekhul Islam dalam matan min ghairi tahrif, itu lebih bagus. Li'annahu alladzi jaa'a bihil Qur'an, alasan pertama karena itu yang dibawa oleh Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an. Wa li'annahu alsaq bi tariqil muharrif, dan juga dikarenakan itu lebih melekat dengan metodenya si pemalingnya, karena yang mereka lakukan pada hakikatnya adalah apa? Tahrif, bukan takwil. Wa li'annahu asyaddu tanfiran an hadhihi tariqah al-mukhalifah li tariqis salaf. Dan juga ini karena lebih kuat dalam membuat orang lari dari metode yang menyelisihi jalan salaf ini. Orang lebih lari. Kalau takwil orang enggak terlalu lari, masih bahasanya lembut. Nah, kalau tahrif orang akan langsung lari dari lafaz tersebut dan menolaknya. Wali'anna tahrif kullahu madmum bi khilafi ta'wil. Alasan yang keempat, dikarenakan tahrif semuanya tercela. Berbeda dengan apa tadi? Takwil, ada takwil yang mahmud, ada takwil yang mazmum. Fa inna minhum ma yakunu madhmuman aw mahmud wa mahmudan. Fa yakunu ta'bir bi tahrif aula min at-ta'bir bi ta'wil min arba'ati awjuh, dari 4 sisi yang telah disebutkan di atas. Kemudian wala ta'til. Wa ta'til bi makna at-takhliyah wa tark, pengosongan, takhliyah, dan tark, meninggalkan. Ka qaulihi ta'ala wa bi'rim mu'attalah, dan sumur yang ditinggalkan. Ay mukhalla, yang sudah dikosongkan. Wal muradu bi ta'til ingkar ma asbatallahu li nafsihi minal asma'i was sifat. Makna ta'til yang dalam bab ini adalah menolak, mengingkari
apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa nama dan sifat, sawaun kana kulliyan aw juz'iyan, baik penolakannya bersifat sepenuhnya atau sebagiannya saja. Semuanya seperti Jahmiyah, sebagiannya seperti apa? Asy'ariyah. Wa sawaun kana dzalika bi tahrifin aw bi juhudin, baik dia dengan melakukannya itu secara tahrif, dia palingkan, atau dengan menolaknya, enggak dia palingkan ya? Enggak, dia bilang. Enggak dia palingkan. Kalau dipalingkan dia mau ngasih makna yang baru. Nah, ini dia tolak. Hadza kulluhu yusamma ta'tilan. Semuanya ini dinamakan dengan istilah ta'til. Fa ahlus sunnati wal jamaah la yu'attilun. Ai ismun min asma'illah. Oh, ini kok kayak gini tulisannya. Disambung tuh kan. Ay yasmin ya. Kalau ay gitu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak ayyasmin min asma'illah, nama apapun dari nama-nama Allah, wa ayyasifatin min sifatillah, dan sifat apapun dari sifat-sifat Allah, wala yajhaduna, dan tidak mereka tolak, bal yukirruna biha iqraran kamilan, bahkan mereka mengakuinya dan meyakininya dengan pengakuan yang sempurna. Fa in qulta mal farqu baina ta'til wa tahrif, kalau kamu katakan apa bedanya antara ta'til dengan tahrif? Qulna, maka kami katakan at-tahrif fid dalil. Tahrif itu pada dalil, yang dipalingkan itu dalilnya. Wa ta'til fil madlul. Adapun ta'til yang ditolak itu apanya? Maknanya yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Famasalan idza qala qail, ada yang mengatakan makna qaulihi ta'ala bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ai bal quwwatah hadza muharrifun lid dalil. Kalau dia bilang itu maknanya dua kekuatan Allah, maka ini apa? Muharrif. Yang dia lakukan namanya apa? Tahrif. Karena dia mentahrif apa? Dalilnya. Menjadi makna apa? Kekuatan. Wa mu'attilun lil muradis sahih, dan dia menolak makna yang apa? Benar. Ya sama-sama enggak membenarkannya. Tapi kalau istilah tahrif itu pada apanya? Dalilnya. Kalau ta'til itu pada apanya? Maknanya, madlulnya. Li'annal murad al-yadul haq, li'annal murada al-yadul haqiqiyah, dikarenakan yang dimaukan adalah tangan yang hakiki. Faqad attala al-ma'na al-murad, dan dia telah menolak makna yang diinginkan. Wa asbata ma'nan ghairal murad, dan dia telah menetapkan makna selain yang diinginkan. Wa idza qala bal yadahu mabsutatan la adri ufawwidul amr ila Allah, kalau dia bilang aku enggak tahu, enggak dia bilang kekuatan, tapi dia bilang aku enggak tahu, dan aku serahkan urusannya kepada Allah. La usbitul al-yad al-haqiqiyah, aku tidak menetapkan tangan yang hakiki. Walal yad al-muharraf ilaiha lafz, tidak pula tangan yang dipalingkan kepadanya lafaz itu. Naqul hadza mu'attil, ini mentaktil. Walaysa bi muharrif, tapi dia enggak mentahrif, karena dia enggak memberikan makna yang apa ini? Baru. Dia serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yughayyir makna lafaz, dikarenakan dia enggak merubah makna apanya? Lafadznya. Wa lam yufassirhu bi ghairi muradi, dan dia tidak menafsirkannya dengan yang selain yang diinginkan oleh beliau, oleh Allah. Lakin attala ma'nahu alladhi yuradu bihi, akan tetapi dia mentaktil makna yang diinginkan dengannya, wa huwa itsbatul yadi lillahi azza wa jalla, yaitu menetapkan tangan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini bedanya tahrif dengan apa? Taktil. Tahrif itu pada apanya? Dalilnya yang ditahrif, yang dipalingkan. Kemudian taktil itu apanya? Maknanya. Makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang ditolak. Fa Ahlussunnah wal Jamaah yatabarrauna minat tariqatain. Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari dua metode ini. At-tariqatul ula, metode yang pertama, allati hiya tahriful lafz, yaitu memalingkan lafaz bi ta'tili ma'nahul haqiqi al-murad ila ma'nan ghaira murad, dengan cara dia menolak makna yang hakiki yang diinginkan kepada makna yang tidak diinginkan. Wa tariqatus tsaniyah wa hiya tariqatu ahli tafwid, metode yang kedua metode ahli tafwid, fahum la yufawwiduna al-ma'na kama yaqulu. Fahum yani ahlu sunnah, maka mereka ahlu sunnah mereka tidak menyerahkan maknanya sebagaimana yang dilakukan oleh ahli tafwid. Bal yaquluna nahnu naqul bal yadahu ayyadahu al-haqiqata hakikiyatan,
bahkan milik Allah dua tangan yang hakiki, mabsutatan wa huma ghairul quwwah wan ni'mah, dan bukanlah yang dimaksudkan kekuatan dan nikmat. Fa aqidatu ahli sunnati wal jamaah bari'atun minat tahrifi wa minat ta'til. Sehingga akidahnya ahli sunnah wal jamaah itu berlepas diri dari tahrif dan juga dari ta'til. Wa bihadza na'rifu dhalala aw kadhiba man qalu inna tariqata salafi hiya tafwid. Dari sini kita tahu sesatnya dan dustanya orang yang mengatakan bahwasanya metode salaf adalah metode apa? Tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini batil, dusta. Haula'i dhallu in qalu dzalika an jahlin bi tariqati salaf. Mereka ini dikatakan sesat kalau mereka mengatakannya karena kebodohannya tentang metode salaf. Wa kadzabu in qalu dzalika an amdin, dan mereka dusta jika mereka mengatakannya dengan sengaja dan mereka tahu bagaimana metode salaf menetapkan makna. Au naqulu kadzabu 'alal wajhain 'ala lughatil Hijaz, atau kita katakan mereka dusta 'alal wajhain sesuai dengan dua sisi yang menurut bahasa orang Hijaz. Li'annal kadzib indal hijaziyyin bimaknal khata', dikarenakan makna kadzib secara menurut bahasa ahli Hijaz adalah maknanya khata', salah, keliru, dusta, sama semuanya. Semuanya dilakukan oleh mereka ini yang menisbahkan tafwid kepada manhajnya siapa? Salaf. Dhalal, kemudian kadzib dengan dua apanya? Maknanya. Ya, ini maknanya sengaja memang berdusta, atau maknanya apa? Antorikil apa? Khata'. Dua-duanya ini tidak ada. Sehingga kalau digabungkan semua maknanya yang mereka lakukan ini ketika menisbahkan manhaj tafwid kepada salaf, tiga. Kalau enggak sesat orangnya, atau apa? Atau dusta, atau apa? Akhta'a. Wa ala kulli hal la syakka anna alladziina yaqulun inna madhhab ahli sunnati huwa tafwid annahum akhta'u. Bagaimanapun juga kesimpulannya tidak diragukan bahwasanya yang mengatakan bahwasanya mazhabnya ahli sunnah adalah tafwid, mereka telah salah. Li'anna madhhab ahli sunnati huwa isbatul ma'na wa tafwidul kaifiyah. Karena manhajnya ahli sunnah adalah menetapkan makna dan menyerahkan bentuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mereka serahkan adalah kaifiyatus sifat. Bagaimana bentuk sifat itu yang mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'lam anna al-qaula bitafwid kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min syarri aqwali ahli bidah wal ilhad. Bahwasanya pendapat ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk di antara pendapat ahli bid'ah yang paling jelek dan merupakan sifat ilhad. Ini murtad, bisa keluar dari Islam. Indama yasma'ul insana at-tafwid, tatkala seorang mendengar kalimat tafwid, yaqulu hadza jayyid. Ini bagus. Kenapa? Pasrah, menyerahkannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya bagus, jayyid. Aslam min haula'i wa haula. Lebih selamat daripada mereka dan mereka. Daripada Asy'ariyah dan daripada As-Salafiyyin. Ya udah, bilang aja, serahkan aja sama Allah, udah lebih selamat. Wala aqulu bimadzhabi salaf wala aqulu bimadzhabi ahli ta'til. Aku enggak berpendapat dengan mazhabnya salaf dan aku tidak pula berpegangan dengan mazhabnya siapa? Ahli ta'wil. Asluku sabilan wasaton. Aku akan menempuh jalan apa? Tengah. Wa aslam min hadza kullih, dan aku akan selamat dari semua itu semua. Nah, wa aqul, dan aku katakan Allahu a'lam. Enggak mau ikut campur. Allahu a'lam katanya. La nadri ma ma'naha, enggak tahu apa itu maknanya. Lakin yaqulu Syekhul Islam hadza min syarri aqwali ahli bidah wal ilhad. Akan tapi Syekhul Islam mengatakan ini adalah di antara sejelek-jeleknya ucapan ahli bid'ah dan juga ilhad. Wa sadaqa rahimahullah idza ta'ammaltahu. Dan benar beliau rahimahullah kalau kamu memperhatikannya, wajadtahu takdziban lil Qur'an. Kamu mendapati ucapan ini adalah pendustaan terhadap Al-Qur'an. Wa tajhilan li Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan pembodohan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menganggap Rasul hanya menyampaikan hurufnya saja, enggak mengerti tentang apanya? Maknanya. Nah, wa istitalatun lil falasifah. Nah, dan memberikan celah untuk siapa? Ahli filsafat. Wa takdzibun lil Qur'an li'anna Allah yaqulu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kita katakan dia mendustakan Al-Qur'an dikarenakan Allah telah mengatakan, dan telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab sebagai penjelas. Tibyanan likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu.
Wa ayyu bayanin fi kalimatin la yudra ma ma'naha. Penjelasan apa yang akan kita dapatkan dari kalimat-kalimat yang tidak diketahui apanya? Maknanya. Wa hiya min aktsari ma yuradu ma yaridu fil Qur'an. Padahal tentang sifat Allah ini termasuk yang paling banyak penyebutannya di dalam apa ini? Al-Qur'an. Wa aktsar ma warada fil Qur'an asmaullah wa sifatihi, dan yang paling banyak datang dalam Al-Qur'an adalah nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Idza kunna la nadri ma ma'naha, kalau kita enggak tahu maknanya, hal yakunu Qur'an tibyanan likulli syai'. Bagaimana mungkin Al-Qur'an itu bisa jadi apa? Penjelas, sementara maknanya aja kita enggak tahu, harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainal bayan, mana penjelasannya? Maknanya saja pun tidak tahu kita. Inna haula'i yaqulun, mereka mengatakan inna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadri an ma'anil Qur'an. Oh ya, buka. Buka caranya. Bahwasanya mereka mengatakan Rasul SAW tidak mengetahui tentang maknanya Al-Quran fima yata'allaqu bil asma'i was sifat, pada perkara yang terkait dengan nama dan sifat. Wa idza kana Rasul alaihi salatu wasallam la yadri fa ghairuhu min babi aula. Kalau Rasul aja enggak tahu, apalagi yang selain siapa? Rasul. Nah. Sehingga inilah tajhil. Jadi Rasul SAW menganggap Rasul apa? Bodoh tentang makna apa ini? Al-Quran. Padahal yang paling banyak dalam Al-Quran itu adalah penyebutan tentang nama dan apa? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ajabu min dzalika, dan yang lebih ajaib lagi dari mereka. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam yatakallamu bil kalam fi sifatillah la yadri ma ma'nahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang sifat Allah dalam keadaan beliau tidak tahu apa maknanya. Ngomong tapi enggak ngerti. Ini kan tuduhan yang luar biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu rabbuna Allahul ladzi fis sama. Seperti Allah, Nabi mengatakan, Rabb kita adalah yang ada di atas langit. Wa idza su'ila an hadza, kalau beliau ditanya tentang ini, qalu la adri. Qala la adri. Jawaban beliau enggak tahu. Apa maknanya? Beliau ngasih tahu tentang Rabbnya di langit, tapi maknanya pun enggak tahu. Wa kadzalika fi qaulihi yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Apa maknanya itu, wahai Rasul? Idza su'ila ma makna yanzilu rabbuna qala la adri wa ala hadza faqis, kiaskan yang lain-lainnya. Ya. Wa hal hunaka qadhun a'dham min hadzal qadah bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal hadza min akbaril qadah. Apakah ada celaan yang lebih besar seperti celaan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ini adalah celaan yang paling besar kepada beliau. Rasulun min indillah, dia diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Liyubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia, wa huwa la yadri ma makna ayati sifat wa ahadithiha. Sementara dia enggak ngerti makna ayat-ayat tentang sifat dan hadis-hadis sifat. Ini kan tuduhan yang luar biasa, pelecehan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Wa huwa yatakallamu bil kalam wa la yadri makna dzalika kullah. Dia berbicara dengan suatu pembicaraan tapi dia enggak ngerti apa makna yang dia bicarakan itu. Ini sama kayak nuduh kayak orang gila. Nah, keluar darinya ucapan tapi enggak ngerti apa maksud apanya? Ucapannya. La ilaha illallah. Fahadani wajhan, ini dua sisinya, takdzibun bil Quran wa tajhilur Rasul alaihi salatu wassalam wal iyadu billah. Pendustaan kepada Al-Qur'an dan juga pembodohan terhadap siapa? Terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara ini dulu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.